Halo, perkenalkan nama saya Sitorus dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program To-Do versi 3. Di sini ada validasi duplikat data, ubah data, lalu ubah status, saya ubah status tadi, lalu filter data dan cari data. Di sini ada library dan default. Untuk library ada studio input output, contoh library. Ini untuk memanipulasi string, lalu ini untuk operasi-operasi karakter seperti pembesar huruf kecil dan pemeriksaan jenis karakter. Lalu di sini ada define, pendefinisian maksimum tugas yang dapat dilakukan, lalu definisian dari berapa banyak huruf yang bisa kita buat dalam to-do list itu 100 kata. Lalu ada struktur di sini, yaitu type def. Untuk type def tag status enumerasi yang menetapkan 3 nilai yang yaitu to do, progress, dan done. Untuk tags itu memiliki 2 anggota, yaito description dari banyak kata yang kita tampung dari daftar tugas itu, lalu status yaitu status dari pengerjaan tugasnya. Lalu untuk struktur to-do list, to-do list ini menampung 3 buah anggota, yaitu pointer tags, lalu integer num tags, lalu integer capacity. Integer num tags ini banyaknya tugas, lalu capacity ini kapasitas menampung sebuah daftar kerja. Lalu untuk fungsi void display ini menggunakan parameter points to do list, pointer to do list untuk menerima pointer ke to do list yang akan ditampilkan, menggunakan printf untuk menampilkan header daftar tugas dan memformat daftar to-do jumlah tugas yang sudah ada atau jumlah maksimum tugas. Lalu meriksa apakah num tags dalam to-do sama dengan 0. Jika ya, maka menampilkan pesan bahwa belum ada data yang tersedia. Else ini untuk setiap tugas, jika jumlah num tags lebih dari 0, maka melakukan iterasi melalui semua tugas yang ada dalam to-do. Untuk setiap tugas mengonversi nilai status menjadi string yang sesuai. Itu to do, progress, dan lalu ada fungsi allocate to do list. Ini untuk mengalokasikan memori dalam to do menggunakan parameter to do list, pointer to do list, menerima pointer ke to do list yang akan dialokasikan ke memori baru. Ini menggunakan fungsi reloc untuk mengalokasikan memori sebesar new capacity. New capacity, size of text untuk array tugas baru atau new text. Jika alokasi memori gagal, yaitu ini. Maka program akan mencetak pesan kesalahan untuk exit. Jika alokasi memori berhasil, maka mengatur to-do list text agar menunjukkan ke memori baru yang dialokasikan new text dan mengatur to-do list ke capacity menjadi new capacity. Lalu ada fungsi add text. Di sini fungsi ini untuk menggunakan parameter to-do list, pointer to-do list. Lalu ada construct, pointer, description. Fungsi ini melakukan iterasi melalui semua tugas yang ada dalam to-do list untuk memeriksa apakah tugas dengan deskripsi yang sama sudah ada. Jika ada, maka fungsi akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Jika tugas belum ada dalam daftar, fungsi memeriksa apakah jumlah tugas atau num tags dalam to-do sudah mencapai kapasitas maksimumnya, yaitu capacity. Jika ya, maka fungsi memanggil fungsi allocate to-do list untuk memperpanjang kapasitas to-do list. Setelah itu, fungsi menyalin deskripsi tugas baru.
ke dalam array tugas atau teks. Pada indeks 6 teks, mengatur status tugas menjadi to do dan menambahkan jumlah tugas yaitu 6 teks sebelum cetak pesan keberhasilan penambahan tugas baru. Lalu ada edit text. Fungsi edit text ini menggunakan parameter toDoList, pointer toDoList, integer, text number, dan const char pointerness. Ini udah description untuk menunjukkan integer text number ini menunjukkan nomor tugas yang akan diubah, dan const char pointer description untuk menyimpan deskripsi baru untuk tugas tersebut. Fungsi melakukan iterasi menulis semua tugas yang ada dalam toDoList untuk memeriksa apakah deskripsi tugas yang baru sudah ada daftar tugas. Jika ada, fungsi mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah nomor tugas atau text number yang dimasukkan jika nomor tugas valid, fungsi mengubah deskripsi tugas yang sesuai dengan nomor tugas tersebut. Deskripsi tugas yang baru dan deskripsi, kemudian mencetak pesan keberhasilan. Berhasil perubahan deskripsi. Jika nomor tugas belum ada dalam daftar, fungsinya juga akan mencetak pesan kesalahan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Fungsi ini juga memiliki beberapa kondisi yang menangani situasi jika nomor tugas melebihi kapasitas maksimum atau berada di luar rentang yang valid dari nomor tugas yang tersedia. Lalu ada fungsi ubah status. Fungsi ini untuk menggunakan parameter toDoList, pointer toDoList, integer, text number. Sudah pernah saya jelaskan barusan. Lalu fungsi memeriksa apakah nomor tugas text number yang dimasukkan berada dalam rentang yang valid. Jika ya, maka fungsi akan menampilkan penampilan status, to do, progress, done, atau batal. Fungsi akan menggunakan scanf untuk membaca pilihan status yang dimasukkan pengguna. Lalu setelah memilih status, fungsi mengubah status tugas yang sesuai dengan nomor tugas tersebut menjadi status yang baru dan mencetak pesan keberhasilan perubahan status. Fungsi juga memiliki beberapa kondisi yang menangani situasi jika nomor tugas melebihi kapasitas maksimum atau berada di luar rentang yang valid dari nomor tugas yang tersedia. Lalu ada fungsi filter data. Sini menggunakan parameter const toDoList, pointer toDoList, terima pointer ke toDoList yang akan difilter datanya berdasarkan status. Fungsi ini menghitung jumlah tugas dengan status to do, progress, dan done. Menggunakan variabel to do underscore count. Berturut-turut, fungsi menampilkan daftar tugas dengan status to do. Kemudian menampilkan total jumlah tugas dengan status to do. Fungsi menampilkan daftar tugas dengan status progress. Kemudian menampilkan total jumlah tugas dengan status progress. Terakhir, fungsi menampilkan daftar tugas dengan status done. Kemudian menampilkan total jumlah tugas dengan status done. Lalu ada fungsi cari data. Di sini fungsi menggunakan parameter const toDoList, pointer toDoList, const char, pointer, search query. Sini menerima yang ini menerima pointer ke toDoList yang akan dicari tugasnya, dan lalu yang ini itu untuk menerima kata kunci pencarian. Fungsi menginisialisasi variabel font dengan 0 untuk menghitung jumlah tugas yang ditemukan. Fungsi mencetak pesan bahwa yang sudah dilakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Fungsi melakukan iterasi, menulis semua tugas yang ada dalam toDoList untuk memeriksa apakah deskripsi tugas mengandung kata kunci pencarian menggunakan fungsi STSR. Yang ini. Lalu, jika tugas ditemukan, fungsi mencetak nomor tugas, deskripsi tugas, dan status tugas ke layar. Setelah iterasi selesai, fungsi mencetak total jumlah tugas
yang ditemukan, dan jika tidak ada tugas yang ditemukan, fungsi mencetak pesan bahwa tidak ada hasil yang ditemukan. Lalu untuk yang integer main-nya, di sini inisialisasi to do list. Ini program menginisialisasi variabel to do list sebagai to do list yang memiliki task dan capacity yang awalnya diset dengan 0 dan max task 2 serta melakukan alokasi memori task besar to do list capacity pointer task of text. Lalu menu utama program memiliki menu utama yang dijalankan dalam loop do while, ini looping do while. Ini yang berlanjut sampai pengguna memilih untuk keluar atau choice no. Untuk pilihan menu, di sini ada tambah data, ubah data, lalu filter data, cari data, dan yang terakhir hapus data dan keluar. Lalu untuk dialokasi memori, program mengakhiri dan membebaskan memori yang dialokasikan untuk to-do list underscore to-do list menggunakan free ini. Lalu untuk uji test case-nya, sini saya akan mempraktekannya. Kita buat pilih, kita tambah data, belajar Mandas. Ini kita sudah ada, kita coba buat lagi belajar Mandas. Sini menambah to-do, gagal melakukan tindakan karena to-do belajar Mandas sudah tersedia. Seperti validasi duplikat data sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya kita coba buat untuk ubah status, tapi kita tambahin dulu belajar PHP, lalu pilih satu fisika, lalu Inggris, lalu kerjaan. Di sini kita buat ubah status itu pilihan nomor 3. Kita coba buat belajar Mandas. Ini done, maka statusnya berubah dan kita buat belajar RPL, ubah status nomor to do, kita tulis done, lalu kita buat kerjakan yang sampai RD, itu kita buat progress. Nomor 4 progress, lalu buat selesai nomor ini. Maka filter data kita coba, maka dia akan
mengerjakan atau mengelompokkan daftar tugas yang belum dikerjakan, yaitu belajar fisika. Lalu yang sudah selesai itu belajar model dan RPL, dan yang masih progres yaitu mengerjakan Inggris dan mengerjakan PRD. Untuk sebelumnya masih sama, itu kita coba hapus data. Hapus data itu karena yang udah selesai, kita hapus yang belajar madas, maka belajar madas akan hilang. Kita tutup, maka aplikasi akan tutup. Lalu sini saya akan mencoba uji test case yang lain, itu cari data. Sini ya, coba kita buat belajar madas. Wah, maaf. Belajar madas. Lalu kita tambah lagi belajar dashboard. Lalu kita buat lagi kerjakan Inggris. Lalu tambah lagi kerjakan PHP. Kita filter data. Coba kita bahas dulu. Maksud saya sini kita cari data ya. Coba kita cari curve. Maka hasil pencariannya ada dua, yaitu kerjakan Inggris atau kerjakan PRD. Sekian dari video saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.